Sebelumnya kalian tahu gak sih apa itu badan usaha daerah? Jadi badan usaha daerah adalah badan usaha yang keseluruh atau bagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Contohnya dari BUMT adalah PT Taru Martani. Taru Martani adalah sebuah badan usaha milik daerah, BUMT, pemerintah DI Yogyakarta, yang bergerak di bidang industri cerutu dan tembakau. Taru Martani, yang sebelumnya bernama NV Negresco, adalah pabrik cerutu di Indonesia yang didirikan tahun 1918, dengan produk utama cerutu dan tembakau shag. Sejarah Taru Martani sebagai NV Negresco. Taru Martani awalnya didirikan oleh perusahaan cerutu Belanda, Mignot de Blok, yang berpusat di Eindhoven pada tahun 1918. Adolphe Antoine Louis Marie Mignot mendirikan pabrik pertama di daerah Bulu, Jalan Magelang, Yogyakarta. Salah satu alasan pendirian pabrik di Jawa adalah dorongan pemerintah Belanda dan keterkaitan Mignot de Blok dengan Gereja Katolik. Pada tahun 1921, FA Negresco berkembang pesat dan melakukan ekspansi dengan memindahkan lokasi ke Baciro di Jalan Kompol, di Suprapto 2A, Yogyakarta. Status perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas dengan nama NV Negresco. Pada tahun 1923, pabrik mempekerjakan 400 pekerja, yang sebagian besar direkomendasikan oleh pastor di Yogyakarta. Pada tahun 1920-an, Negresco mulai memproduksi rokok dan menambah jumlah pekerja. Namun, pada tahun 1930-an, pabrik terdampak krisis ekonomi global dan harus mengurangi jumlah pekerja. Pergantian kepemilikan Taru Martani. Pada pertengahan tahun 1942, perusahaan cerutu diambil alih oleh pemerintah Jepang dan diberi nama Jawa Tobacco Kojo, yang memproduksi cerutu dan rokok putih. Pada tahun 1945, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih perusahaan ini dan menggantinya menjadi Taru Martani, atas pemberian nama oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Pada tahun 1949, perusahaan kembali dikuasai oleh NV Negresco, namun tidak dapat aktif memproduksi cerutu. Tahun 1952, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Bank Industri Negara, BIN, Jakarta menghidupkan kembali usaha cerutu ini dan mendirikan PT Taru Martani. Pada tahun 1960, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih semua perusahaan milik Belanda, termasuk Taru Martani, dan memasukkannya dalam Perusahaan Negara Perindustrian Rakyat PNPR Bujana Yasa. Pada tahun 1966, PNPR Bujana Yasa pabrik cerutu dan tembakau sak Taru Martani diserahkan kepada pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan status perusahaan menjadi perusahaan daerah PD Taru Martani. Perkembangan kontemporer Taru Martani. Pada tahun 1972, pemerintah DI Yogyakarta bekerja sama dengan perusahaan Belanda Douwe Egberts Tabak Matsecapich untuk membentuk PT Taru Martani baru, dengan tujuan mengekspor cerutu ke Belanda. Pada tahun 1986, Douwe Egberts menarik diri, dan status perusahaan dialihkan menjadi perusahaan daerah PD Taru Martani. Sejak 1986 hingga 2012, PD Taru Martani mengekspor cerutu ke berbagai negara. Pada tahun 2012, status perusahaan berubah menjadi perseroan terbatas, PT Taru Martani, yang memperluas usahanya ke produksi cerutu, tembakau iris, pengolahan, perdagangan, dan distribusi, serta mengekspor ke 7 negara. Pada tahun 2015, PT Taru Martani mulai mendiversifikasi usahanya dengan memproduksi briket arang untuk pasar ekspor dan pada November tahun 2019, memulai usaha kafe. Pabrik Taru Martani telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya sejak tanggal 26 Maret tahun 2007. Bangunan ini memiliki gaya Indis dengan atap limasan. Terdiri dari 2 blok yang dibangun secara bertahap pada tahun 1920 dan 1921. Mesin-mesin produksi yang digunakan hingga kini berasal dari masa perusahaan ini masih dimiliki oleh Belanda. 마치 넌